Oke, baik semuanya selamat siang. Nunggu Jason sama Nasya. Oke. Suara saya oke di sana aman? Aman nggak? Aman, Pak. Aman, Pak. Aman ya. Oke, baik saya mulai saja. Lanjutkan. Ini mat wajib kan hari ini? Selasa ya? Ya benar. Oke. Udah muncul di sana? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah ya. Oke, ini lanjutan dari yang kemarin. Sekarang masuk ke perhitungan. Ada hitung-hitungannya. Jadi ukuran pemusatan, ukuran letak. Saya review sedikit untuk yang minggu lalu. Di antara kegiatan berikut, yang mana yang merupakan penarikan sampel? Satu, penarikan sampel atau bukan? Cleo? Kenapa, Pak? Yang satu penarikan sampel bukan? Iya, Iya, alasannya? karena melakukan seleksi. Kalau melakukan seleksi, pengambilan sampel bukan? Kemarin syarat pengambilan sampel harus bagaimana? Kemarin tuh di pengambilan sampel ada kata-kata acak. Kalau seleksi itu acak atau enggak? Enggak, Ini pengambilan sampel itu bukan? bukan. Bukan. Oke. Dua, Tanisha. Tanisha, Ya, Pak. Sampel, Pak. ya, oke. Tiga, Felicia. Sampel juga, Pak. Oke, ini berarti iya ya. Terus, Rere, 4, Re. 4 iya, Pak. 4 ya, oke. Lima, Evan. Tidak, Kenapa? karena diambil yang nilainya tertinggi. Karena kalau yang berhasil masuk final pasti udah ada bertandingnya ya, bukan secara acak kan. 6, Alicia. Bukan, Pak. Kenapa? Dia milih. Dia milih ya, bukan ngambil ya, ngambil. Kalau milih, namanya milih pasti udah pilih yang bagus, yang gede gitu kan. Nah, memilih. Pak, Ya, tapi kalau kayak nomor 4 kan mengambil satu mangkok bakso dari satu panci bakso, maksudnya kalau bukannya mangkok itu ngambilnya paling atas punya ya? Hah? Kan itu ada satu. Urutan Ini ya, ini jangan kayak orang jualan ya yang cemplunginnya belakangan Oh. itu yang diambil yang udah ngambang, bukan lah. Ini kan pokoknya ada satu panci ya udah gitu. Kan si Gina bukan dagang bakso nih. Dia lagi masak bakso ceritanya. Oke. Lanjut. Ini mana merupakan yang kuanti, mana yang merupakan kuali. Denisa, Den, satu Den. Kualitatif yang nomor 1, Alasannya? relatif lebih baik. Ya. Ada relatif lebih baik. 2, Anissa. Kuantitatif. Kuanti. Jelas ya.
kuanti. Ini tadi Denisa ya. Ini Anissa. Tiga Chelsea. Kualitatif. Kuali. Iya. Oke. Karena di sini terhitung cukup rendah, angkanya belum jelas. 4, Glenn. Kuantitatif. Kuanti. Oke. Jangan bingung nih nanti kalau ada pertanyaan, mana yang kuali, mana yang kuanti itu bingung. Mana yang penarikan sampel, mana yang bukan bingung. Sayang kan karena PG salah beginian. Oke, hari ini tentang perhitungan, menentukan ukuran, itu rataan dan modus. Lalu menerapkan konsep ukuran pemusatan yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, histogram atau GIF. Yang ketiga, menentukan ukuran letak, yaitu kuartil, desil, persentil, suatu data berkelompok. Yang keempat, kalau disajikannya dalam bentuk juga tabel distribusi frekuensi, histogram atau GIF. Oke. Ini review udah pernah. Jason, udah ada Jason? Jason? Belum ada, Nat? Natasha? Iya, Pak. Min, median, modus itu apaan sih? Kalau median yang di tengah. Median tuh yang tengah, terus? Kalau modus paling banyak. Paling banyak. Modus paling banyak, terus? Kalau min yang tot. Yang Hah? rata. Yang Ya, nilai rata-rata ya. Tapi tadi saya ada mendengar median itu rasanya kurang tepat. Ada yang tahu lebih tepatnya mungkin yang bisa menambahkan median itu apa? Ada yang bisa melengkapi Natasha punya? Median itu apa? Ada yang bisa melengkapi? Median? Ada yang bisa melengkapi dengan lebih tepat? Natasha tadi bilang median itu yang di tengah-tengah. Ada yang bisa melengkapi? Nilai tengah berdasarkan data terurut. Ya, itu kata kuncinya juga. Jadi nilai tengah data terurut. Jadi udah diurutkan dulu. Urutkannya dari nilai yang terendah sampai nilai yang tertinggi. Oke, misalnya di nomor 1 ini datanya udah urut belum? Nggak bisa kita langsung tengah-tengahnya mana gitu kan. Oh ini median. Enggak, ini harus diurutkan dulu. Dari nilai terkecil hingga terendah. Oke. Lanjut. Rataan hitung data tunggal. Ini min data tunggal itu kita jumlahkan semua datanya. Dibagi banyaknya jumlah data kan. Ini udah pernah kan waktu SMP. Modus, nilai yang paling sering muncul di suatu kumpulan data. Nilai modus memiliki frekuensi paling tinggi. Ini ada yang jika hanya memiliki satu modus disebut unimodus. Kalau ada 2 modus disebut bimodus. Jika lebih dari 2 modus disebut
multimodus. Ini mulit. Typo. Multimodus. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya? Multimodus. Oke, tapi beberapa referensi menyatakan kalau memang modusnya ada 2 atau lebih, ya disebut tidak punya modus gitu, karena tidak ada yang paling banyak frekuensinya gitu kan, tidak ada yang paling tinggi frekuensinya. Namanya paling pasti cuma 1. Tapi ada juga yang menyatakan bahwa ada unimodus, bimodus, ada multimodus. Oke? Nanti tinggal tergantung dari kuliahnya kaliannya bagaimana tuh. Nah, kalau kuartil, kita udah tahu data ini nilai terendah X1, data nilai tertinggi itu X ke N. Kalau dia median, nilai tengah, kan dia membagi 2. Kalau dia membagi 4, ini namanya kuartil. Nah, kuartil 1 disebut juga kuartil bawah, Q2 kuartil tengah, nilainya itu sama dengan median, Q3 disebut kuartil atas. Oke, sampai sini aman? Di sini teorinya kuartil membagi data dengan N lebih dari sama dengan 4. Baru ada Q1, Q2, Q3. Ini coba nih, saya minta siapa ya? Natasha lah deh, Nat. Tadi Nat, ini gimana Nat? Dicari min median modusnya Nat. Diurutin dulu. Ya, urutannya gimana? 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini berapa kali nih? 3 ya? 10, 10, 10, terus 12, 12, 13, 16. 13, 16. Udah urut nih ya? Oke. Minnya gimana kalau cari min? Ditambah semua, Pak. Ya, berapa tuh? Itu 10 ya, Pak? Berapa? 110. Saya percaya aja ya, 110 dibagi total frekuensinya 12. 12. Oke. Kalau modusnya berapa nih, Alicia? 10, Pak. 10. Q1-nya berapa, Alicia? Q1, Q2, Q3. Alicia? Tunggu Pak, lagi ngitung. Tengah-tengahnya di mana nih? Tengahnya yang Tengah-tengahnya di mana? 9 sama 10 bukan Pak? Ya, di sini kan ya? Iya. Ini kan Q2 kan, atau median kan, sama aja kan? Terus Q1-nya di mana? Separuhnya lagi tuh. Di 6,5. 6 sama 7 nih ya. Iya. Q3 di mana? Di 10 sama 12. 10 sama 12 ya, ini Q3. Oke, berarti Q1-nya berapa? 6,5.
6,5. Q2-nya 9,5. 9,5. Q3-nya 11. 11. Oke. Ini Nat dengan Alicia. Jason udah ada, Jason? Ada yang tahu kabar Jason kemana dia? Kayaknya ketiduran, Pak. Bentar, saya telepon dulu berarti. Udah 20 menit soalnya. Bentar ya. Pagi, Pak. Dari mana ente, bosku? Ya gitu lah, Pak. Gitu gimana? 20 menit nih. Hilang kemana nih? Tiduran. Tadi ketiduran, Pak. Maaf, Pak. Oh, ya udah. Jangan ulangin lu ya. Ini saya jamnya masalah jam habis riset semua nih. Oke. Memang jam-jam rawan, termasuk saya juga ngantuk. Asli. Ya udahlah ya. Ini saya juga udah error-error. Oke, kita biar sama-sama enak. Jangan diulangin lah ya, termasuk yang lain juga nih. Oke, lanjut. Oke, untuk sekarang itu kita konsentrasinya lebih ke yang data berkelompok ya. Ada menggunakan rumus rataannya seperti ini. Sigma FI dikali XI per FI. Nah, ini notasi sigmanya seperti ini. Secara sederhana, FI itu adalah frekuensi kelas ke I. XI itu adalah nilai tengah kelas ke I. Sigmanya kita jumlahkan. Lalu sigma FI-nya itu jumlah frekuensi. Oke, nanti kalau udah perhitungan lebih gampang mungkin saya unjukkan dalam bentuk tabel. Lalu ada namanya dengan menggunakan metode coding. Oke, metode coding ini dia menggunakan pengkodaan, jadi menggunakan rataan sementara X0-nya ini kita menjadi patokan, yaitu nilai tengah kelas yang dipilih untuk diberikan kode 0. Kemudian UI itu kode yang digunakan berupa bilangan bulat, mulai dari negatif hingga min 2, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Jadi kuncinya adalah kita harus tahu di mana kita naruh kode 0-nya ini. Kenapa kode 0-nya ini? Karena akan menjadi nilai rataan sementaranya nih, X0-nya. Oke, kemudian ada interval kelasnya dikali C. Rumusnya seperti ini, X0 plus sigma FI UI per sigma F dikali C. Dah. Lalu ada modus. Modus ini paling sederhana rumusnya. Itu menggunakan TBK. TBK kelas terjadinya modus. Kemudian ada D1 dan D2. D1 itu selisih frekuensi kelas modus. Kejadiannya itu dengan frekuensi kelas sebelumnya. D2 itu selisih dengan frekuensi kelas sesudahnya. Kemudian ada C, panjang kelas. Atau intervalnya. Oke. Untuk kuartil, ini median juga sama menggunakan rumus kuartil, tinggal kita lihat aja mau kuartil ke berapa, Q1, Q2, atau Q3. Kita harus cari dulu kelasnya, di mana kejadiannya. Misalnya Q1 berarti seperempat data, Q2 atau median itu setengah data, Q3 itu 3/4 data. Kejadian itu ada di mana? Rumusnya Q ke I sama dengan TBK, I/4 dikali N, dikurang FK. Ini frekuensi kumulatif ya, FK sebelum per F terjadi, frekuensi terjadinya kuartilnya di mana, dikali dengan C, intervalnya. Oke? Desil, kalau kuartil itu membagi 4, desil itu membagi 10. Oke, berarti tinggal diganti aja dari I/4 menjadi I/10.
karena desil itu membagi jadi 10, maka adanya desil ke-1 sampai desil ke-9. Kalau tadi kuartil ke-1 sampai ke-3. Desil ke-1 sampai desil ke-9. Ini menggunakannya FK ya, frekuensi kumulatif sebelum. Kemudian persentil itu membagi jadi 100, maka dari persentil 1 sampai persentil 99. Sama, tinggal diganti saja. Kalau tadi I/4 untuk kuartil, I/10 untuk desil, untuk persentil itu maka I/100. Oke? Contohnya seperti ini. Tentukan min, modus, median, kuartil bawah, kuartil atas, D3 dan D8 dari data ini. Diberikannya dalam bentuk tabel. Oke. Saya berikan contoh langkah untuk penghitungan nilai rata-rata menggunakan yang tadi, nilai tengah kelasnya, yang biasa ya. Oke. Ini adalah nilai tengahnya. 45 sampai 49, nilai tengahnya berapa? Empat tujuh. 47. Ya, habis itu berikutnya 52. 52, kemudian 57, 57, 62, 62, 67. 67, 72, 2, 77, 7. Kemudian kan tadi kita mencari FI dikali XI kan? Oke. F ke I dikali X ke I. Dikalikan nih, 4 dikali 47 berapa? 188. Berapa? 188. 188. Ini 7 dikali 52, 364. 364. 18 dikali 57. Berapa? 1026. 1026, 1026. Kemudian ini 25 kali 62. 1550. 1550 ya. 12 kali 67. 804. 804. Oke, bagus. 804, Ini udah tahun nih Mas, 720. 4 kali 77. 308, 308. Nah, ini totalin nih. Kita dapat nih sigma FI XI. Kita totalin nih. Berapa nih? 188 ditambah 364 ditambah 1026 ditambah 1550 ditambah 804 ditambah 720 ditambah 308. 4960 ya? Betul nggak nih? Betul? Betul, Pak. Nah, kalau menggunakan rataan biasa ya seperti itu langkahnya. Total frekuensinya berapa nih? 4 tambah 7 tambah 18 dan seterusnya. Nah, 68 ya, Pak. Ah, enggak lah. 80 ya, 80 ya. 80, 80 ya. Maka di sini X barnya adalah kan sigma FI dikali XI per sigma F ya. Maka di sini kita dapat 4.960 dibagi 80. Berapa tuh? Pak. 62, Pak. 62 pas ya? Nggak ada koma ya? Iya, Pak. Oke. Ini yang menggunakan rataan biasa. Pro-nya adalah ini gampang. Hanya tinggal mengalihkan dengan nilai tengah, kemudian kita jumlahkan. Kontranya adalah angkanya cenderung besar. Makanya ada rumus yang
coding. Coding itu kita menggunakan pengkodaan UI. Kita kasih UI. Nah, mau naruh nolnya itu di mana? Kita menentukan sendiri, bebas. Biasanya sih ditaruh di tengah-tengah atau di frekuensi terbesar. Misalnya saya mau kasih kode nolnya di sini nih, 0. Berarti kalau ke atas kan -1, -2, -3. Kalau ke bawah kodenya 1, 2, 3. Di tempat kita taruh kode 0, nilai tengahnya itu menjadi X0-nya nih nantinya. Kalau saya naruhnya di 55 sampai 59, ya berarti X0-nya itu 57. Tuh. Bebas, ini bebas, terserah mau taruh di mana. Oke. Kemudian, ini aman nggak sampai sini? Oke. Aman, Pak. Kemudian, Aman. kita mencarinya FI dikali UI. Kita kalikan nih frekuensinya 4 dikali -3, -12 ya. Terus -14, -18 ya. 0, 12, 20. Berapa lagi nih? 12 ya. Nah, sigma Pak, ya Bapak udah -12 gitu maksudnya gimana ya, Pak? FI dikali UI. Frekuensi dikali kode 4 dikali -3, -12. 7 dikali -2, -14. 18 kali -1, 18. -18. 25 dikali 0, 0. Frekuensinya. Rumusnya kan ini kan. Kalau yang coding, FI dikali UI. Kalau yang menggunakan rataan biasa, FI dikali XI. Itu. Oke? Oke. Berapa nih? Sigmanya berapa? -12, -14, -18, plus 12, plus 20, plus 12. 0 ya? Persis 0 ya? Iya, Pak. Oke, ini persis 0 ya. Nah. 0. Kalau menggunakan coding kan rumusnya X bar sama dengan X0 plus sigma FI UI per sigma F dikali C. Berarti X0-nya berapa nih? 62. Tempat kita taruh kode 0 ya. Sigma FI UI-nya 0 per sigma F-nya 80 dikali C-nya. C-nya berapa nih? Intervalnya berapa? (60 sampai 64). 5. 5. Oke, berarti ini 62 ditambah 0 ya. Hasilnya adalah 62. Pak, saya nggak percaya. Saya mau coba kode 0-nya nggak di situ. Boleh nggak? Boleh. Saya tulis pakai warna lain. Ini kenapa kagak mau diganti warnanya? Oke, misalnya kode 0-nya maunya di mana nih? Bukan di 60 sampai 64. Tapi mau di tempat lain kode 0-nya. Boleh nggak? Boleh aja. Mau di mana nih? Coba deh. Anissa, mau di mana kode 0-nya? Terserah, Pak. Iya. Ya, 52. Mau yang di mana? Nah, tadi kan saya udah ada bilang ya, kalau naruh kode 0 itu kalau bisa di agak tengah sih. Nggak harus tengah-tengah, tapi agak tengah aja. Kan tujuannya bilang biar saling menghabiskan ya. Jangan terlalu atas, jangan terlalu bawah. Pas FIUI-nya kan nanti ada yang negatif, ada yang positif. Jadi angkanya kecil. Bisa aja nih kalau mau ditaruh di sini ya, ini 0. Berarti yang jadi X0-nya siapa? Ini jadi X0-nya kan?
kodenya ke atas, ini min 1, ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, gitu ya. FIUI-nya berapa? 4 dikali min 1, min 4. 7 dikali 0, 0. 18 kali 1, 18. 25 kali 2, 50. Makanya kan jadi besar. 12 kali 3, 36. Kemudian berapa tuh? 40, 20. Ini yang biru, sigma FIUI-nya berapa nih? Jason? Yes? Bentar Pak, saya ngitung dulu Pak. Pak, mau nanya dong, Pak. Ya, Kan ini kalau 0 terus ke atasnya itu min 1. Kalau kebalik gitu pengaruh bisa gak, Pak? Kayak 0 atasnya jadi 1, bawahnya min 1, min 2, min 3, min 4, pertanyaan min 5. bagus nih. Pertanyaan bagus. Ke atas makin gede atau makin kecil, Klik? Lihat dari nilainya. Iya. Kecil. Ya, makanya itu min 1-nya ke atas. Jadi kalau dibalik nggak bisa. Ke bawah kan makin gede kan, positif. Iya. Tapi kalau contoh berarti kalau nilai nggak jadi deh. Oke. Berapa, Jason? 110 ya Pak? Berapa? 110 ya Pak? Salah ya? Kayaknya sih bukan deh. Itu aja udah gede. Min 4, 18, 50, 36, 40, 20. $160 ya? Bener nggak tuh? Iya, Pak, 160. Ini yang biru 160 ya. Berarti kalau yang biru X bar sama dengan X0-nya berapa tadi? 52 ditambah sigma FUI-nya 160 per sigma F-nya 80 dikali C. C-nya 5. Ini sederhanakan 2 kali 5 10. 52 tambah 10 hasilnya 62. Tetap 62. Oke. Kalau pakai yang mana kalian menghitung terserah kalian. Tapi kalau diminta dengan menggunakan coding, berarti harus menggunakan coding. Kalau dengan menggunakan rataan biasa, berarti menggunakan yang rataan biasa, yang FI, XI, yang nilai tengah. Tapi kalau cuma tentukan rataan atau min dari, ya udah bebas, mau pakai coding boleh, mau pakai rataan biasa boleh. Ada lagi yang mau tanya sampai sini? Ini datanya masih berbentuk tabel ya. Kan tadi dimintanya min, modus, median, kuartil. Sekarang modus dulu deh. Modus. Ini totalnya tadi berapa? 80 ya? Pointer saya ada di mana nih? Di situ. 80. Re? Modusnya Ya, ada Pak. di mana, Re? Ada di yang 60 sampai 64. 60 sampai 64. 64. Oke, berarti di sini modusnya ya. Cara mencari modus gimana, Re? Lihat frekuensi yang paling gede. Ya, rumusnya apa? Rumusnya? Ingat nggak tadi? Agak dicatat ya. Mau jatuh cuma kelewat ya udah. TBK plus D1 per D1 tambah D2 dikali C ya. Berarti ini jadinya TBK-nya berapa, Re? TBK itu apa ya, Pak? Tepi bawah kelas. Oh, maksudnya yang di atasnya totalnya. Tepi bawah kelas ada yang bisa bantuin, Rere?
Nasya mungkin, Nas? Nasya? TBK? Nggak, TBK. Heeh. 78,5. Kan kejadiannya modusnya di 60 sampai 64. TBK-nya berapa? Oh. Hmm. Hmm. Di, TBK tuh oh, tapi kok 59,5. iya yang dikurangi 0,5 kan. TBK deh. 59,5 ditambah D1 itu selisih dengan frekuensi sebelumnya. Ini 25 dikurang 18. Berarti 7 per D1 tambah D2. D2 itu selisih dengan frekuensi sesudahnya. 25 kurang 12. Berarti 13. Paham? Dikali C. C-nya 5. Oke. Berarti ini kan 20 ya. 20 sama 5, berarti ini 4 ya. Berarti 59,5 ditambah 7 per 4. 7 per 4 itu 1,75. Betul? Berarti modusnya berapa nih? 61,25. 61,25. Oke, ini modus. Tinggal TBK plus D1 per D1 tambah D2 dikali C. Baru tinggal kita hitung aja. Pak, 7-nya dapat dari mana, Pak? 7 itu selisih dengan sebelumnya. Cleo, selisih frekuensi dengan kelas sebelumnya. Kan modusnya 25 kan? Ya. Ini kan ini 25 kan? Iya. Selisih dengan sebelumnya berapa? 25 kurang 18. Oh. 7. Oke. Selisih dengan sesudahnya 25 kurang 12, 13 itu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Statistika ini banyak kan rumus ya. Jadi harus ingat juga rumus-rumusnya nih. Oke, kalau mau cari Q1, Q2, Q3 gimana? Misalnya saya kasih contoh Q1 dulu deh. Kan datanya ada 80. Berarti Q1 pada data keberapa? Sebelum mencari Q1, berarti kita butuh cari letak Q1. Kan seperempat data kan? Seperempat ke 80. Berarti ini data ke 20. Data ke 20 adanya di mana? Kita lihat. 4 tambah 7, 11. Di kelas kedua baru 11. 11 tambah 18, 29. Berarti data ke 20 ada di sini dong. Ini Q1. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Iya, Pak. Q2 ada di mana tadi, Denisa? Kalau Q2? Eh, 60 sampai 64. 60 sampai 64. Oke. Terus Q3 di mana, Chelsea? Ini modus di sini, Q2 di sini. Q3 di mana, Chelsea? Di 6569 ya, Pak. Ya. Ini Q3 ya. Nah, kalau udah tahu letaknya, berarti kan kalau mencari nilai Q1 itu TBK. TBK-nya berapa? 54,5 ditambah. Karena Q1 berarti seperempat dikali jumlah data dikurang FK sebelum. Frekuensi kumulatif ya. Kan kejadiannya di 55 sampai 59. Berarti FK sebelumnya berapa ini, Felis?
Saya ya, Pak. Ya, Eh, frekuensi kumulatifnya sebelumnya berapa? sebelumnya Kan Q1 di sini nih. Sebelumnya berarti frekuensi kumulatifnya berapa? 7. Kumulatif, jadi ditambahin yang sebelumnya. 11. Ya, 7 tambah 4 itu ya. Per F terjadi. F terjadinya berapa? 18. Dikali, jangan lupa, C. 5. Kan rumusnya Q ke I sama dengan TBK plus I per 4 dikali N dikurang FK, frekuensi kumulatif sebelum, per F terjadi dikali C. Itu aja. Nanti tinggal hitung nih ya. Q2, Glenn, gimana Glenn? Q2 Glenn? 64,5. Q2, Q2 ya. 59,5 Ya, 59,5 ditambah 1/4. kan Q2 nih. Kalau Q2 berarti 2/4 ya. 4 kali 80. 80 Dikurangin, ditambahin ya itu. ya. 29 Ya. Per F terjadinya per 25 25 dikali dikali 5. Ya. 5. Ya, ini Q2-nya nih. Oke. Q3-nya gimana, Van? Q3-nya, Van? 64,5 tambah 3/4 tambah 3/4 kali 80 bagus. min 29 tambah 25 Berapa? 54 ya. 54 per 54 per F terjadinya 12 kali 5. 12 dikali 5. Oke, dapat. Tadi diminta desil ya. Desil ketiga dan desil ke-8. Berarti kalau desil ketiga adanya di mana, Jason? Sorry, Pak, desil ketiga. Letak desil ketiga dari data keberapa? Desil apa nih, Pak? Sorry, Pak. Hmm? Desil itu apa ya, Pak, maksudnya? Kalau tadi kuartil kan per 4. Kalau desil itu pernya per 10. Sama aja. Oh. Desil kedua, Pak. Apa, Pak? Nih, desil ketiga, D3 sama D8. Letaknya dulu deh. Di 45 sampai 49. Hah? Yang Desil pertama, ketiga. Pak, gimana jelasnya? Desil ketiga. Ketiga. Baru gimana? Desil ketiga tuh data keberapa? Letak desil ketiga. 24 ya, Pak? Letak desil ketiga 24 dari mana? 3/10 dikali 10 kali 3. 80 ya? Berarti data ke 24. Data ke 24 ada di mana, Jess? Di 55 sampai 59. 55 sampai 59. Ya. Di sini letak D3 kan? Oke. Kalau D8 ada di mana? Desil ke-8.
65 sampai 69. Data ke berapa tuh? 64. 64 ya? Yakin? Ke 8 kan, Pak? Iya. Di Enggak, 8 maksudnya kan? tadi datanya ada di mana katanya? 65 Di sampai 65 69. sampai 69 kan? Salah, Pak. Data ke 64 ada di mana? Di sini ya. Oke, Ya, di yakin? 65 sampai 69 kan? Ya udah yakin aja, jangan bingung. Kalau yakin ya Oh, udah. enggak, di sini. Bapak tanya saya jadi bingung, Pak. Nah, saya tanya udah yakin belum nih? Oke. Yakin, Pak, yakin, Pak, yakin, Pak. Nah, kalau cara ngitungnya gimana ini? Siapa nih? Siapa ya? Tanisa, D3 cara ngitung gimana? Gimana Pak? D3 nyari gimana? Cara ngitungnya kan sama kayak kuartil, cuma bedanya dia I-nya I/10 aja. Sama juga TBK gitu-gitu kan. Kan udah tahu nih, D3 ada di mana. Yang di tengah ya Pak? Ini kan udah tadi, si Jason kan udah bilangin, D3 ada di sini 55 sampai 59. Iya, di situ. D8 ada di 65 sampai 69. Sekarang cara ngitungnya, D3 berapa? TBK-nya berapa TBK-nya? TBK-nya 54,5. 54,5 plus berarti 3/10 dikali N-nya Kali 80. 80 per FK sebelumnya berapa? 11 per F terjadinya berapa? per 18. 18. Jangan lupa dikali C. C-nya 5 ya. Ya. Itu aja hitungnya. Oke. D8 gimana, Den Nisa? D8 itu 64,5 64,5 tambah 8/10 kali 80 oke. kurang 36 dikurang 36 dari mana? 11 tambah 18 54 per 12 F terjadinya 12 dikali C. C-nya berapa? 5. Oke. Ini masih pada aman kan nih? Oke, udah tahu cara ngitung rataan menggunakan biasa dan menggunakan coding, modus, kuartil. Untuk median itu berarti nyarinya pakai Q2 ya, rumusnya ya. Nilai tengah median. Ini sama aja nih median. Median sama aja Q2. Terus kalau mencari desil ya pakai pernya per 10. Sama rumusnya, rumus kuartil juga. Dah, aman? Pak, berarti median juga bisa termasuk si MO itu dong? Bisa aja di modus kan. Tapi nilainya kan beda, rumusnya aja beda. Oh, oke deh. Kalau kelas kejadiannya bisa aja, kan misalnya Q3 sama D8 satu kelas kan kejadiannya kan. Nggak masalah itu mah. Tapi rumus menghitungnya kan beda. Mencari nilainya. Statistika ya ingat-ingat rumusnya aja, salah rumus ya ambiar. Oke. Ini datanya masih dalam bentuk tabel, enak, langsung. Sekarang kalau datanya seperti ini, gimana dong? Kalian kemarin udah belajar buat ini, otomatis bisa dong mengubah dia menjadi tabelnya kan? Oke. Yang mau saya jelaskan juga ini, kemarin kan saya udah bilang, kalau histogram disajikannya bisa ada 3 macam. Oke. Yang pertama disajikannya dalam bentuk intervalnya 31 sampai 36, 37 sampai 42 dan seterusnya nih seperti ini.
Bisa juga yang disajikannya seperti ini nih, yang ditulis TBK-nya. Atau bisa juga yang ditulis adalah nilai tengahnya. Kan kemarin gitu kan? Jadi soalnya mau disajikannya dalam bentuk apapun, ya kalian harus tetap bisa. Kalau soalnya seperti ini aman, tidak ada masalah. Kalian tinggal buat dia mengubah menjadi tabel aja kan, seperti ini. 30 sampai 36 ada 4. 37 sampai 42 ada 6. Bisa dong kayak ginian. Paham? Paham nggak nih? Ini mah tinggal pakai doang ya. Nah, sekarang yang jadi masalah kalau misalnya seperti ini. Ya berarti kalian juga harus tahu nih ya. Mengubahnya jangan sampai salah. Ini kan yang diberikan 30,5 sampai 36,5. Artinya kalau kita mau buat tabel, misalnya di sini nilai, di sini frekuensi, berarti otomatis ya kalian juga tahu nih. Ini kan 30,5, berarti ini TBK dong. Berarti aslinya adalah 31 sampai 36. 37 sampai 42 dan seterusnya. Paham? 43 sampai 48. Jadi kalian ubahnya ya jangan sampai salah. Kalau yang diketahui titik tengah ini, terus bagaimana dong cara nyarinya? Ya berarti kalian cari ininya dulu nih, tengah-tengahnya berapa nih? Untuk mencari ininya berapa nih? Kan otomatis tengah-tengahnya dari itu. 33,5 sama 39,5. Berarti di sini adalah 36,5. Selisihnya ke kiri 3, ke kanan 3. Berarti kita tahu ini berapa nih? 30,5. Nah, ini juga tahu nih, 42,5. Dari sini baru bisa dibuat tabelnya jadi yang ini. Jadi level 1 seperti ini, yang udah langsung diketahui intervalnya, tinggal langsung masukin aja. Yang kedua, udah diketahui tapi berbentuk tepi bawah kelas. Yang ketiga, diketahui titik tengah kelas. Nah, ini titik tengah kelas ya perlu dilakukan perhitungan dulu, baru bisa diubah dari bentuk tabelnya. Paham? Kalau udah seperti ini, kalian tinggal lakukan perhitungannya aja sama seperti tadi. 31 sampai 36. Tinggal kalian pindahin aja tuh. Berapa? Oh, 31 sampai 36 itu ada 4. Di sini 6, 9, 14, 10, 5, 2. Totalnya berapa nih? Totalnya berapa nih? 50. Totalnya 50. Kalau misalnya saya mau mencari modus, gimana, Cel? Kalau mencari modus, Cel? Cel sih? TBK plus D1 per D1 plus D2. ya. Jangan lupa dikali C ya. TBK-nya berapa nih kejadiannya? 29,5 ya. Hah? 30,5. Modusnya di mana? 48,5. 48,5 plus D1-nya berapa? D1-nya 5. 5 per D1 tambah D2 5 tambah 4. dikali C-nya berapa nih? C-nya 6. 6 ya.
Oke, ini tinggal ngitung. Beres, dapat. Oke, intinya dari bentuk histogram, kalian bisa juga tetap mencari. Ya kalau mau ke bentuk tabel ya silakan. Nah, terakhir yang bentuknya OGIF. Ini cara baca datanya bagaimana nih? Coba saya minta siapa ya? Glenn, ini kalau ditabelin gimana Glenn? Nah, gimana Pak? Ini cara ngubahnya kalau dari ini OGIF jadiin tabelnya gimana nih? Alicia, gimana nih? Dari OGIF, kalau ngubah jadi ke tabel? Bingung? Natasha, Nat? Bingung, Pak. Saya nggak ngerti cara nyarinya gimana. Kan kemarin bisa bikin OGIF. Iya, kalau tapi kalau kayak gini bingung, Pak. Kalau dikasihnya datanya begini, kalian harus tetap bisa ngitung ya. Jangan cuma tabel, enak nih, hitung. Enggak kayak gitu cara mainnya kita. Semuanya harus bisa. Nat, gimana Nat? Buatin tabelnya, Nat? Cara baca OGIF-nya? 46 sampai 50 ya, Pak. 46 sampai 50 ya. Ada berapa? 46 sampai 50. Berapa? 4. 4. Betul. Habis itu? 51 sampai 55. 51 sampai 55 ada berapa? 12. Berapa? 12. Ingat ya, kalau OGIF itu apa kemarin? Frekuensi kumulatif ya? Oh, 8. Ya, ada 8 ya. Dapat dari mana? 12 dikurang 4 ya, yang sebelumnya kan. Terus selanjutnya, sebentar. Van. 56 sampai 60. 56 sampai 60 ada berapa, Van? Ada berapa? 16. 16 dari mana? 12, Pak, 12. Dapatnya dari mana 12? 24 kurang 12. Biar nggak bingung, ini kan 0. Ini kan 4 nih ya. Ini 4 nih saya tulis nih. Ini 12 kan. Ini 24. Ini 34. Ini 40. Lanjut, Van. Habis itu gimana, Van? Van? Terus, ya Pak. Ya. Terus 61 sampai 66. 61 sampai? 61 sampai 65. 65. Ada berapa? Ada 10. 10. Tinggal kurang ini ya 34 kurang 24 kan. Habis itu terakhir? Ya. Ada 66 sampai 70. 66 sampai 70. Berapa tuh? Ada 6, Pak. Udah 6.
Oke. Bisa cara bacanya? Jangan sampai cuma bisa ngitungnya tabel ya. Kan tadi udah dibilang biar harus bisa juga berbentuk yang lain-lainnya nih. Bisa histogram, bisa juga OGIF. Totalnya ada 40 ya. Sampai sini gimana? Udah. Sekarang ya, ini tinggal ngitungnya doang. Ada yang mau tanya rumus-rumusnya? Ini kalau yang kuartil identik dengan desil, identik dengan persentil, cuma beda pernya aja. Kemudian kalau modus, ya ini ada D1, D2. Sebentar, anjing saya rusuh. Oke, sorry gangguan. Ini modus, terus rata-rata menggunakan biasa, menggunakan coding, ada 2 macam. Udah, ini nih. Sekarang intinya kalian bisa kalau udah menggunakan diberikan dalam bentuk tabel, diberikan dalam bentuk histogram, maupun diberikan dalam bentuk OGIF. Ngitungnya tetap bisa, rumusnya tetap sama. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Halo, cek. Gimana? Aman nggak nih? Udah ngantuk? Udah pusing? Rere hilang? Wi-Fi mati? Oke, sementara nih kalau mau lihat, saya kasih untuk soalnya, silakan dikerjakan. Statistik data berkelompok. Itu silakan dikerjakan. Saya kirim ke WhatsApp grup. Kerjaan pakai komputer boleh, Pak? Ya boleh-boleh aja kalau memang ini mah. Oke, Pak. Dan di tanggal 17 libur ya. Tanggal 24 kita ulangan ya. Tanggal 24 kita ulangan pakai CBT. Tanggal 24. Statistika. Oke, aman? Pak, tanggal 10 libur nggak, Pak? Kok libur emang ada apa? Ada tanggal merah, Pak. Atau saya salah? 10 ada tanggal merah. Beneran nggak nih? Kayaknya ada, Pak. Wah, kalau ada pusing juga nih urusan. Mundur dong berarti. Pak, CBT-nya PG atau isian, Pak? Ada PG, ada isian. Kan saya yang ini. Nggak tahu ya guru-guru lain gimana. Pokoknya saya bisa CBT, saya mau pakai CBT. Nggak usah pakai Google Form. Kalau tanggal 10 libur berarti tanggal 31. Saya nggak punya kalender ini lagi. Yang ada hari besarnya. Yang pasti kan tanggal 17 yang libur.
Oh iya nih, tanggal 10. 1 Muharram ya? Islamic New Year. Oke, berarti tanggal 31. Oke, gimana? Aman? Tanggal 31 ya? Kalau begitu kemungkinan kabar buruknya adalah Seninnya ulangan mat wajib, Selasanya ulangan mat minat tuh. Bapak, jadinya tanggal 24-nya diganti atau masih tetap ada? Maksudnya? 24-nya kita bahas. Itu 24-nya kita bahas buat bahas soal. Oh, berarti ulangannya jadi tanggal 31. Ya, kalau tanggal 10 libur ya. Kalau tanggal 10 libur. Saya belum lihat kalender ini soalnya. Ini tanggal merah cuma tanggal 11 doang ya, Pak? Hah? Di kalendernya tanggal 11 doang yang merah. Ya, nanti coba ya. Nanti saya lihat dulu. Makanya saya bilang saya nggak tahu. Tapi kalau tanggal 10 nggak libur, kalau tanggal 10 itu nggak libur, berarti ulangannya tanggal 24. Gitu aja kan? Tanggal 10-nya saya bahas soal. Istilahnya yang penting saya ada bahas soal dulu baru ulangan. Gitu. Ini saya bilangin dulu dari jauh hari. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Evan memang jago dia, pinter dia, bagus. Kali aja libur gitu kan. Ya, kalau libur ya libur, nggak usah dipaksa. Kalau memang masuk ya masuk. Pak, JBT dua device. Iya, kayak biasa lah, kayak ulangan. Ya masuk Zoom-nya yang pakai handphone aja. Coba saya lihat rencananya kalender ininya. Kamu lihat di mana, Denisa? Itu tanggal 11 yang libur. Di kalender, Pak. Katanya digeser. Oke. Ya pokoknya gitulah ya, kalau tanggal 10 masuk, berarti ulangannya tanggal 24. Kalau tanggal 10-nya tanggal merah libur, berarti ulangan tanggal 21. Ya gitu aja. Pak, kita 17-an ada acara gak, Pak? Nggak tahu, nanti aja tunggu yang ini kasih pengumuman. Mau ada acara ya ikut, nggak ada acara ya udah. Saya nggak tahu. Udah, pokoknya saya kan sekarang fokusnya ngajar matematika. Ngapain saya pusing-pusingin yang lain sih? Gitulah. Saya pusinginnya matematik sama kalian aja nih, kelas 12 IPA. Tanggung jawab saya kan. Udah. Soalnya udah saya kirim ke WhatsApp grup, nanti juga saya taruh di Google Classroom ya. Ada yang mau tanya? Perlu rumus-rumusnya kah? Yang PPT tadi dikirim ke GC kan, Pak? Iya, pasti. Pasti. Sama soalnya juga nanti saya kirim. Ulangannya nanti lihat aja berapa soal ya. Perkiraan saya sih lebih dari 15 kurang dari 20. Karena waktunya kan 80 menit kan. Matematik kan 3 menit lebih, 4 menit kurang rata-rata soalnya. Kalau 4 menit aja 80 bagi 4, 20 soal kan. Tapi nggak saya kasih 20 soal tuh, lebih sedikit biar waktunya kalian ngerjainnya lebih banyak. Gimana? Oke? Aman?
20 soal PG ya, Pak? Ya mungkin ada PG, ada isian. Nggak nyampe 20 kali. Perkiraan saya 17 atau 18 kali. Biar kalian ini juga nggak terlalu stres-stres amat lah. 20 soal sih lumayan loh. Banyak juga. Yang pasti bentuknya ada yang OGIF, ada yang Pak, histogram, ada yang bentuk tabel. Ya, boleh pakai kalkul nggak, Pak? Kalkulator. ya kagak lah, Bos. Aduh, Pak. Makanya kalau lagi latihannya jangan pakai kalkulator. Tergiliran latihan beres, tugas beres, ulangannya pusing. Integrasi teknologi, Pak, ke pelajaran, Pak. Kan Iya, bagus, Pak. silakan aja kalau mau tugas mah, nggak masalah saya. Masalahnya kalau lagi tes, kita belum mengizinkan. Saya sih sebenarnya setuju aja pakai kalkulator, cuma kan kita sistemnya belum mengizinkan itu. Jadi janganlah. Kalau saya sih nggak apa-apa pakai kalkulator juga. Tapi sistem kita belum mengizinkan untuk itu. Kalau boleh pakai kalkulator lebih enak, angkanya kan nggak harus saya pikirin matang-matang gimana biar ini enak gitu kan dikerjainnya. Udah tinggal pencet aja, udah keluar. Tapi nggak seperti itu. Kita belum seperti itu. Mungkin nanti zamannya kapan kali akan berubah. Oke. Beres, aman? Terus kerjain ya. Terus saya confirm dulu deh. Ini kemarin di kalender yang dikasih ke saya sih Selasa nih tanggal merahnya. Tapi Rabunya masuk. Tapi Denisa bilang merahnya Rabu. Selasanya kagak. Gitu ya. Kalau enggak dua-duanya aja, Pak. Saya sih maunya begitu juga. Terus terang sih saya lebih berharap Rabu yang ini. Selasa, Deng. Karena Selasa saya punya 2 kelas ngajar ya. Rabu kan saya nggak ada kelas. Oke, beres ya. Nanti dikerjain itu. Hari ini kita udah belajar tentang yang perhitungan untuk yang data berkelompok. Paling sederhana itu yang dalam bentuk tabel, kalau disajikan dalam bentuk tabel. Kemudian dalam bentuk histogram. Ada juga yang dalam bentuk OGIF. Hati-hati salah baca data, salah memindahkan data dari yang histogram maupun yang dari OGIF. Kalau yang dari tabel sih udah enak, langsung. Untuk menghitung rataan, bisa menggunakan rataan biasa, bisa menggunakan rataan menggunakan metode coding, tergantung dari soal. Kalau diminta menggunakan salah satu cara tertentu, ya apalagi berupa esai ya, itu kalian harus kerjakannya ya sesuai dengan yang diminta. Tapi kalau memang tidak diminta menggunakan metode tertentu, ya silakan saja dihitung berdasarkan metode yang kalian kuasai. Hasilnya pasti sama kalau ngitungnya benar. Kemudian ada modus, lalu ada kuartil, median itu sama aja kayak Q2 mencarinya.
desil, persentil masih belum ada contoh soalnya karena datanya cukup besar untuk mencari persentil. Yang penting tentukan dulu letaknya di mana. Oke, itu saja hari ini beres semua sebenarnya. Kalau memang tidak ada yang mau tanyakan, kita sudahi untuk yang materinya dan tugasnya akan saya upload di Google Classroom. Rekaman videonya saya upload di YouTube cuma belakangan karena internet saya lagi nggak beres beberapa hari ini. Putus hilang. Oke, silakan untuk menutup hari ini siapa yang mau memimpin doa? Monggo. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita bersatu dalam doa. Doa mulai. Amin. Doa selesai. Oke, semuanya selamat siang. Terima kasih. Sampai jumpa pekan depan. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.